Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang pertama mengenai puasa. Puasa yang wajib ya, itu ada puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, puasa yang wajib itu adalah puasa nazar. Ya. Contohnya ketika kita bernazar kepada Allah, ya Allah, jika saya ranking 1 di kelas 8, maka saya bernazar akan puasa sebanyak 3 hari. Ternyata benar, bisa ranking 1, maka puasa itu menjadi wajib dilakukan selama 3 hari. Namun kalau tidak tercapai apa yang dinazarkan, maka puasa itu menjadi tidak wajib. Kemudian yang ketiga ada puasa kifarot ya. Kemudian yang keempat ada puasa qadha. Itu puasa yang wajib ya. Puasa qadha misalkan seorang perempuan di bulan Ramadan haid, berarti tidak puasa di bulan Ramadan, maka harus diganti di luar bulan Ramadan ya, mengqadhanya, menggantinya. Atau seseorang di bulan Ramadan batal puasanya karena sedang di perjalanan, maka nanti wajib mengqadhanya. Kemudian ada puasa sunnah ya. Puasa sunnah yang pertama puasa Senin dan Kamis. Puasa Kamis karena ada hadis juga mengatakan bahwa catatan amal kita dilaporkan pada hari Kamis. Kemudian puasa hari Senin ya. Itu Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin, Nabi menjawab hari Senin adalah hari kelahiranku. Ini puasa sunnah. Ada lagi puasa sunnah yang lain yaitu puasa Arafah, puasa Tarwiyah ya. Kemudian puasa Daud ya, puasa Daud itu dikerjakan selang-seling ya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, seperti itu. Ya. Itu bagus semuanya apabila dikerjakan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai sholat sunnah ya. Ada sholat sunnah duha ya. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Ada juga yang mengatakan paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Silahkan. Kemudian sholat ya. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Kita masuk masjid, sebelum duduk kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada sholat sunnah qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur ya. Kemudian qobliyah isya, ba'diyah isya ya, itu sholat sunnah ya. Ada sholat sunnah ini, ada sholat sunnah yang mu'akad, ada yang ghairu mu'akad. Yang ghairu mu'akad adalah sholat sunnah yang biasa saja. Tapi kalau sholat sunnah mu'akad itu adalah sholat sunnah yang diharuskan, yang sangat dianjurkan. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah mu'akad itu. Contohnya sholat sunnah sebelum subuh. Nah itu sholat sunnah mu'akad. Sholat sunnah setelah isya. Setelah sholat isya kita sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat sunnah mu'akad. Ya, sholat mu'akad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian ada sholat sunnah tahajud. Dikerjakan, biasanya orang kerjakan di sepertiga malam. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak tak terbatas. Ya. Kemudian sholat sunnah witir
Ya, sholat sunnah witir ini sholat sunnah yang dikerjakan dengan rokaatnya itu ganjil. 1 rakaat boleh, 3 rakaat juga boleh, atau 5 rakaat juga boleh, 11 rakaat juga boleh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian mengenai sifat yang wajib di Rasul, itu berarti sifat yang pasti ada di Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian sifat yang mustahil di Rasul, berarti sifat ini pasti tidak ada di Rasul. Kebalikan dari yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya, kebalikannya. Kemudian ada sifat yang jaiz di Rasul. Jaiz ini bisa ada, bisa tidak ada. Contohnya dijelaskan ya, seperti tidur, makan, ya. Jadi kalau sifat jaiz di Rasul ini namanya a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Bisa ada, bisa tidak. Ya. Kemudian sidik artinya jujur atau benar. Amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan. Jadi Nabi itu, Rasul itu menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Dari Allah disampaikan kepada umat manusia. Kemudian fatonah, cerdas. Kemudian yang selanjutnya mengenai kitab yang wajib kita ketahui, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, Taurat yang menerimanya adalah Nabi Musa, Injil Nabi Isa, kemudian Zabur Nabi Daud, kemudian Al-Quran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir itu adalah mengenai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu kita dilarang, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kita dilarang itu berprasangka, ya, berprasangka buruk kita dilarang. Kemudian wala tajassasu, kita dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Justru kita harus cari kesalahan diri kita sendiri, kemudian kita bisa bertaubat kepada Allah dengan serius. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan kita juga dilarang untuk ghibah. Ghibah itu artinya membicarakan orang lain. Nah, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.